pagi hari ini. Nah, ini juga Bu Anissa semangat dan mengapresiasi ya kemauan teman-teman. Biasanya kan kalau mahasiswa itu ngapain gitu kan mengikuti klasikal gitu ya. Tapi teman-teman mau nih dari karir teman-teman mau nih mengikuti ladang klasikal lanjutan. Nah, jadi teman-teman semua, namun sebelum kita mulai ladang kali ini, Bu Anissa izin untuk mengarahkan teman-teman kita baiknya berdoa dulu ya agar pelaksanaan layar kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baik, selesai. Oke, teman-teman semua, ini dari Fakultas Psikologi betul? Betul. Ya. Nah, jadi seperti yang Bu Anissa pernah share sebelumnya di pertemuan teman-teman mengikuti layanan klasikan besar di PT Karir. Mungkin emang pasti tidak semua ikut, tapi itu Fakultas Psikologi semua dan Fakultas Saintek, dua fakultas digabungkan. Nah, itu pembahasannya tentang ya, ada pembahasan tentang kemasan karir, jadi permasalahan-permasalahan berdasarkan asesmen yang sudah PT Karir sebar ke mahasiswa di fakultas. Nah, kali ini teman-teman semua, Bu Anissa ingin mengangkat tema di layar klasikal kali ini tentang role model. Role model itu apa sih? Role model itu acuan atau mungkin kalau bahasa zaman anak-anak masih SMA atau mungkin pasti teman-teman juga lakukan adalah idola atau model. Tapi role modelnya dalam karir. Nah, jadi teman-teman, Bu Anissa ingin bahas di sini ada 3 yang punya model ataupun contoh impian ataupun idola. Kalau nanti saya sudah besar, saya mau jadi seperti si A. Nah, di sini punya tidak kalian seperti itu? Atau saya boleh mungkin saudaranya, dosennya, atau public figure, atau siapa yang kalian itu famous dan bagi kalian aku tuh pengen mau jadi kayak gitu. Nah, Bu, saya nggak punya kayak gitu. Makanya nggak apa-apa, aku bahasa pakai mau tanya aja nggak yang punya role model teman-teman? Ada nggak? Ada. Siapa? Najwa Shihab. Keren ya? Siapa ada juga? Ada nggak? Siapa? Ayo. Timothy Ronaldo. Oh, Timothy Ronaldo. Ada lagi siapa? Wih, Mbak Yudi Ayuda. Nanti mau kan Pak S2 ya? Amin. Ada lagi siapa? Oh, Riri Lakuposina itu ini ya, artis ya kan? Tapi takutnya Bu Anissa ini kan biasa kan beda generasi ya, biasa kan generasi milenial, saya kan generasi ini. Mungkin siapa nih? Kalau Mbak Anissa masih mengikuti nih, Timbul Kilonan, kan booming ya, generasi Z sudah punya penghasilan miliaran. Ada lagi siapa? Bisa pengen tahu nih idolanya siapa aja? Ada idolanya siapa? Sama kayak model juga. Oke. Ini terus siapa idolanya? Nggak bisa kan? Bukan idolanya Gus Ilham misalkan, gitu kan? Kan hal ini kan kader mereka, misalkan gitu kan? Atau Bu saya mengidolakan Bu Anissa Fikriani itu, siapa? Sekjen psikologi misalkan gitu. Atau Bu saya mengidolakan Pak Rektor. Iya kan? Pak Rektor nih, mau saya menjadi rektor juga. Siapa? Ada nggak? Siapa? Ada lagi? Ada lagi sebagian Bu kalau saya pernah mengandalkannya BTS. Iya, ada itu kan? Pasti ada karena generasi Z itu banget sama BTS. Ada kan? Blackpink ya. Kalau ini ada siapa? Siapa?
public figure tapi tidak melupakan pendidikan. Pendidikannya juga sangat tinggi ya, masuk universitas top dunia di Harvard ya. Kemudian dia juga lulus dengan nilai terbaik begitu kan. Nah itu memotivasi kan. Oke, nah teman-teman sudah dalam kelompok diskusi masing-masing. Nah, bisa mengingatkan, jadi dalam diskusinya pertama siapa yang kalian pilih ya, boleh satu atau dua. Kemudian mengapa teman-teman memilih itu? Nah, boleh sebentar di sini mengapa memilih role model itu. Misalkan kata dia tadi nilai hidupnya bagaimana dia pekerjaannya. Misalkan tadi contohnya di motivasional karena dia punya misi ingin membangun sekolah. Biasanya begitu ya. Nah, misalkan bukan begitu mengikuti banget sih. Atau misalkan pekerjaannya sangat luar biasa tentang finance misalkan gitu. Kemudian nanti bisa jadi miliarder misalkan gitu. Karena alasan kalian ya. Itu terserah kalian. Nah, nanti mengapa memilih itu? Kemudian keterkaitan model itu misalkan tim motivasional dengan diri kalian itu apa? Saya sangat tertarik dengan tim motivasional itu karena sama-sama punya visi yang sama misalkan. Karena sama-sama misalkan saya ada individu yang ingin membagikan orang tuanya, orang tua, kan pembahasan di moderator itu masih ke orang tuanya berapa puluh juta per ya, ya kan? Atau satu lagi itu sungai sih kan? Karena ada satu lagi ya, influencer dia Suri, ya kan? Nah itu si Suri itu jadi biasanya kayak Ramadan itu lebih muda lagi, ya kan? Pemasarannya udah luar biasa. Nah ini kenapa? Kaitannya apa tuh? Karena kamu kalau misalkan tadi mau dia enggak, karena saya tuh suka belajar sama seperti mau dia tidak misalkan gitu ya. Nah kemudian tadi tujuan karir kalian pribadi ya. 3 sampai dengan 5 tahun ke depan apa? Tujuannya yang smart itu yang jelas, terukur ya, variabel. Jadi maksudnya tujuan itu yang jangan tujuan yang ngaco gitu ya, tapi yang realistis dan ada jelas time-nya, waktunya. Misalkan tujuannya di 5 tahun ke depan saya bisa punya kendaraan sendiri, misalkan gitu. Atau saya sudah bekerja di perusahaan ternama, gitu kan? Itu kan realistis ya. Misalkan saya sudah punya keluarga kecil bahagia tapi sudah punya rumah dan nah itu nggak apa-apa, itu dicatat tujuannya berkarirnya ya. Nah kemudian langkah kecil apa yang bisa dimulai di minggu ini? Itu coba teman-teman buat ya di pendekatannya ya, di kelompok aja satu model untuk bersama sehingga teman-teman bisa bersama-sama punya catatan atau rencana yang jelas ke depan. Oke ya, begitu ya semuanya. Yuk, ini siapa ini boleh sebut tadi? Mondi. Oke. Kalau Mika apa nih? Siapa nih? Sofia. Sofia itu siapa? Yang ini Bu, orang minum. Oh, oke. Oke. Nah, relatekan dengan jurusan kalian, ya. Jadi maksudnya, misalkan mau jadi kamu misalkan tadi banyak jurusan BK misalkan ya, maka kamu akan ambil jurusan school guidance atau pembinaan konseling di luar negeri. Misalkan kalau di universitas tadi kan di Ohio misalkan, Ohio University atau di Harvard ada nggak ya? Nah, jadi kalau ya, pokoknya di universitas di luar negeri. Coba ya, kan ya, diskusinya ya. Nah, nanti setelah selesai nanti ada satu orang akan presentasikan. Ya. Sebagai figur kalian dan aspirasi kalian ke depannya mengenai role model tersebut, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok
Kelompok 1, 2, dan 3 mungkin dari kelompok 1 kita bisa ambil dari Ayub sampai ke belakang sampai ke Lian. Kelompok 2 dari Tiwi sampai ke Reka Sela, dan kelompok 3 dari Ina sampai Zahra. Nah, nanti apa aja sih yang bakal jadi pertanyaan tuh di dalam diskusi ini? Nanti kalian bisa tuh menjelaskan ke siapa yang role model yang kalian ambil, kenapa kalian bisa mengambil role model tersebut, apa yang bakal kalian dapat untuk kalian gitu tentang role model tersebut. Yang keempat, apa yang kalian langkah terbesar yang kalian lakukan untuk 5 tahun ke depan mengenai role model tersebut, dan yang terakhir mengenai apa langkah kecil yang kalian mulai dari minggu ini. Jadi nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, dan nanti setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai role model yang telah kalian ambil. Nah, sekarang bisa kita mulai diskusinya? Bisa Ibu. Baik, mungkin Ibu kasih waktu ya 5 menit buat diskusi mengenai role model kalian. Ya, silahkan diskusikan. Kita mau minta. Ini yang kelompok 1 ngambil siapa nih? Kelompok 1. Siap. Kelompok 2 udah ada belum diskusinya? Sudah. Sudah. Kelompok 3 mana Ibu? Oke, kelompok 3 sudah belum teman-teman? Oke. Mungkin udah ya waktunya buat diskusi. YouTube video dulu. Oke, baik, mungkin bisa ya langsung diskusiin hasil role model kalian yang telah kalian diskusikan, anak-anak. Baik, Ibu. Oke, dari kelompok 1, 2, dan seterusnya. Mungkin dari kelompok 1 bisa kita mulai diskusinya ya. Presentasiin hasil role model yang kalian telah ambil. Baik teman-teman, dipresentasikan ya hasil dari diskusi kami tadi terkait dengan role model. Jadi kami di kelompok 1 ini ambil role model itu dari tokoh
influencer. Jadi bapaknya itu adalah Timothy Ronald. Nah, siapa Timothy Ronald? Timothy Ronald itu adalah seorang trader atau pemain Bitcoin atau crypto. Nah, dia itu terkenal dan usianya masih muda saat ini. Nah, ternyata dengan usianya masih muda itu dia bisa meraih kesuksesan yang begitu besar. Kenapa bisa gitu? Karena di usianya segitu dia sudah sadar tentang pentingnya kemandirian ekonomi. Nah, dari situ dia mulai nih dari peluang yang bisa dia dapat di Indonesia ini. Ternyata peluang Bitcoin atau crypto itu ternyata masih sedikit. Akhirnya dia mengambil jalan itu dan dia sukses, dia berhasil melakukan itu. Nah, selain itu, kenapa terasa relate di diri kita sebagai anak muda itu karena yang pertama usia ini masih tidak jauh dari kita, hanya sekarang berbeda tidak sampai 10 tahun. Artinya kita masih bisa ngambil langkah kayak dia, kita masih nggak ketinggalan, kita masih bisa kejar dia. Dan kemudian dia juga sama-sama perintis bukan pewaris. Jadi dia memulai usahanya sampai di suksesan itu adalah dari langkah kecil. Dia pernah menjadi pelayan di toko, dia pernah dari kecil-kecilan, dia pernah jadi sales, dia pernah merasakan gimana pelayan menjadi seorang perintis yang ada di bawah. Tapi berada di titik sekarang. Nah, artinya segala omongan dia juga cuma omong kosong. Tapi yang benar-benar dia pernah rasain. Akhirnya kita bisa meniru ke dia. Artinya bukan sesuatu itu apa ya? Nggak mungkin, tapi bisa. Kita bisa meniru kayak dia. Dan juga mungkin yang agak tersedia adalah dengan sebagai nasihat dia. Dengan segala tamparan dari ucapan-ucapan dia. Kayak misal adalah ketika dia bilang, oh apa orang itu tiru siang, emang baik. Nah, kayak gitu. Artinya kan dia ingin kita selagi masih ada waktu, oke, gunain untuk sesuatu yang berguna untuk kesehatan kita. Nah, kira itu kita terus relate di diri kita sebagai anak muda. Itu setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Nah, rencana 5 tahun ke depan, kita satu kelompok ini sepakat. Ada beberapa juga yang punya rencana sendiri-sendiri. Baik, saya sebutkan yang pertama itu yang memiliki usaha sendiri. Memiliki usaha sendiri. Siapa sih yang punya usaha sendiri? Kalau punya usaha sendiri, punya karyawan, jadi kan enak, kita udah ada penghasilan gitu. Nah, terus itu penerjemah bahasa asing. Nah, bahasa Inggris itu penting banget ya sekarang itu ya. Nah, bahasa asing juga tuh kalau kita mau ke luar negeri itu kan enak kalau bisa bahasa asing, bisa terjemahin bahasa asing. Kayak misalnya ada yang tuh dari luar negeri ke Indonesia, jadi kita bisa gitu ngertiinnya gitu kan. Jarang orang awam tuh yang pengen gitu belajar bahasa asing. Pengen punya tanah yang berhektar-hektar. Siapa yang nggak pengen punya tanah berhektar-hektar itu? Apalagi buat tanah cucu kita nanti udah punya tanah masing-masing gitu. Terus ada lagi pengen menjadi orang sukses untuk 5 tahun ke depan. Siapa yang sih nggak pengen sukses? Orang nganggur tuh tiduran dia pengen sukses, padahal dia nggak ngapa-ngapain, iya nggak? Siapa orang sih nggak pengen sukses? Iya kan? Terus yang terakhir itu langkah kecil yang bisa dimulai dari minggu ini, merubah pola pikir kita. Yang awalnya kita males-malesan, coba kita berpikir lagi. Kalau kita kayak gini terus, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalau kita tiduran, scroll TikTok, lihat Shopee, mau sampai kapan? Nonton film, nonton drakor, main game, mau sampai kapan? Kita kalau nggak mulai dari langkah kecil dari minggu depan, minggu ini, mau sampai kapan kayak gitu terus? Terus mulai hidup yang produktif, konsisten. Kalau kita udah berubah cara pikir kita itu, janganlah malas-malasan. Kita produktif sama yang kita lakuin yang terbaik itu, gitu. Baik, terima kasih. Siapa ya buat yang kelompok 1 yang mau ngajakin? Jadi bagus banget tuh yang tadi dipilih sama kelompok 1 mengenai Timothy ya. Dia tuh sebagai perintis bukan pewaris. Jadi nilai yang bisa kita terapkan dari Timothy itu dia tuh memiliki sifat yang ambisi banget ya dalam pencapaiannya yang di usia mudanya. Itu tadi usia berapa tahun? Ayo kalau boleh tahu. Usia 25 tahun baru setelah. Dia merintis dari Bitcoin itu? Kalau mulai dari Bitcoin kurang tahu, tapi dia dari umur 15 dia udah mulai usaha kecil-kecilan. Saya dengar kalian itu memilih Timothy, bisa saya simpulkan bahwa kalian itu memiliki figur yang sebagai sumber inspirasi
berprestasi dalam tanggung jawab yang baik, memiliki sisi nilai yang baik, dan mungkin itu bakal mengapresiasi diri kalian bahwasanya kalian bisa mengambil contoh figur yang kalian benar-benar kembali itulah ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ibu juga baru tahu nih kalau Timothy itu tuh benar seperitis itu gitu, seambisi itu. Oke, jadi langsung aja ya ke kelompok kedua. Kelompok kedua boleh maju mengenai role model yang telah kalian pilih. Bu, izin ngomong. Boleh, ayo. Beneran ya, so. Baik, kalau boleh tahu ini buat kelompok 2 ngambilnya role modelnya siapa ya? Kita ngambil dari Safira Putri. Jadi alasan kami memilih role model ini karena prestasi akademiknya. Terus yang dimiliki Safira itu sangat memotivasi bagi kami sebagai seorang mahasiswa dalam segala bidang prestasi. Nah, ia dapatkan itu seperti mengambil beasiswa di Korea, menjadi konten kreator, terus menjadi pengarang aktif dalam buku yang telah ia terbitkan seperti buku Kimchi Confession. Jadi siapa sih yang mahasiswa sekarang itu gak ada keinginan untuk dapat beasiswa di luar negeri, terus menjadi konten kreator? Karena konten kreator itu juga kan bisa jadi ladang penghasilan untuk kita kan, kalau misalnya efektif sampai kemana-mana. Nah, keterkaitan apa sih Safira sama kita? Keterkaitannya itu adalah dimana dia itu masih mahasiswa dan dia itu mempunyai sifat yang disiplin. Pertama, yang kedua itu dia kerja keras. Dalam hal apa? Dia ini konsisten dalam belajar dan terus juga dia dalam kesibukannya untuk menuntut ilmu, dia masih ada peluang waktu untuk membuat konten. Dan kebetulan si Safira ini dia adalah konten kreator dalam bidang pendidikan. Nah, terus konten-kontennya ini itu tentang Gen-Z dan mahasiswa. Nah, umur beliau sama kita kan gak beda jauh ya kan. Beliau juga masih mahasiswa. Nah, jadi apa sih yang kita bisa ambil atau yang kita bisa ambil dari beliau? Itu adalah sifat yang tadi itu disiplin dan kerja kerasnya, terus konsisten dalam belajar, dan yang apa sih yang bisa kita kembangkan dalam beberapa minggu ke depan dalam langkah kecil yang kita bisa kembangkan untuk minggu ke depan. Itu yang pertama, kita bisa melakukan akademik dan juga memilih waktu dalam menyesuaikan kegiatan kita dalam UKM atau kegiatan waktu untuk belajar. Yang kedua, itu meningkatkan soft skill. Soft skill kita itu apa aja? Misalnya kita sering buat TikTok ya, tapi kita bisa manfaatin buat belajar yang tadi dijelaskan sama Sani buat cari duit gitu. Yang ketiga itu memperluas pengalaman. Di Safira ini dia mempunyai banyak banget pengalaman, apalagi dari Indonesia. Terus dia ambil beasiswa ke Korea, pasti banyak banget dong pengalaman yang bisa dia ambil dari Indonesia terus ke Korea. Nah, itu bisa ambil tuh apa aja sih, kita perlu apa aja buat memperbanyak pengalaman kita. Yang pertama kita perlu relasi, yang kedua kita perlu itu kita sebagai sosok kita dan dengan apa. Yang ketiga, kita harus bisa melihat waktu kita. Terus untuk rencana 5 tahun ke depan yang kita bisa ambil dari Safira itu adalah kita bisa ambil untuk lebih bisa punya planning, kita bisa lebih tepat waktu, kita punya kerjaan bagus, kita punya bidang kerjaan kita pun kita lebih jago gitu. Baik, bagus banget tuh tadi hasil dari diskusi dari kelompok 2 mengenai siapa tadi kalau boleh tahu? Safira Putri. Oke, jadi saya suka banget bagaimana kalian tuh menangkap nilai dari Safira Putri itu tuh dia itu memiliki kedisiplinan, bertanggung jawab, on time, dan ya tadi lagi dia bertanggung jawab ya. Jadi sebagai kekuatan utama nilai ini memang sering menjadi
fokus pada fondasi dalam perkembangan karir seseorang. Kelompok kalian sudah menerapkan esensi dengan baik enggak ya kalau mengenai role model ini? Udah sih Bu, kita udah sering kayak masuk contoh simpelnya, kita masuk kelas itu tepat waktu yang pertama. Yang kedua, kita konsisten dalam belajar. Kita bisa nyesuaiin kayak waktu kita kan Gen Z ya, pasti Gen Z itu sering banget scroll TikTok. Jadi kita bisa gunain waktu dimana kayak 1 jam buat scroll TikTok, 2 jam buat belajar gitu Bu. Jadi kita bisa tuh kayak planning ke depannya kayak gitu. Jadi gimana sih caranya kita buat atur waktu kita kayak si Safira itu buat lebih baik dari dia? Kalau bisa ya Bu ya. Amin. Baik, ayo kita kasih aplaus buat kelompok 2 ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya lanjut ke kelompok 3. Bolehkah kalian berpresentasi mengenai hasil diskusi role model kalian yang telah kalian pilih? Ya, boleh aja yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini kami menjelaskan siapa dan yang lain-lain ini yang dari kelompok kami. Role model yang kami ambil dari kelompok kami itu namanya Maudi Aida. Nah, Maudi Aida ini kenapa kami menjadikan Maudi Aida ini sebagai role model karena menurut kami itu Maudi Aida ini bukan cuma sekedar artis gitu tuh, bukan cuma sekedar artis yang kebetulan pintar gitu. Dia itu benar-benar benar-benar yang berjuang untuk pendidikannya di PS1 di Oxford, terus S2 dan dia diterima 2 kampus yang top dunia sekaligus kan. Nah, jadi tuh yang menandai bahasanya yang menandai si Maudi Aida ini bagi kami itu dia tuh komitmennya itu komitmen dan skillnya itu dia tuh nunjukin gitu tuh kalau misalnya perempuan muda itu juga bisa punya visi besar dan mengejar akademik tanpa minder. Nah, terus juga dia juga kan multi talenta ya, kayak bisa nyanyi, main film, nulis buku, terus public speaking-nya juga bagus gitu. Terus juga banyak isu-isu kalau dia tuh aktif sama pendidikannya seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih kira-kira kesamaan kami, kelompok kami sama Maudi Aida ini? Nah, mungkin kesamaan itu kami itu sama-sama ingin jadi versi diri yang lebih baik, tapi tetap ingin jadi diri sendiri. Terus juga kami sama-sama ragu dengan kemampuan sendiri nih, tapi tetap mencoba melangkah. Terus juga kami sama-sama punya mimpi yang besar, walau kadang tidak harus tidak tahu harus mulai dari mana gitu tuh. Terus kami juga sama-sama menghargai keluarga dan pendidikan, karena itu jadi pegangan untuk kami tuh ingin maju. Terus kami juga sama-sama ingin hidup yang bermakna, bukan hanya terlihat bagus dari luar. Terus juga kami juga sebenarnya masih sama-sama sedang tumbuh, belajar dan membangun diri dengan cara yang tenang tapi konsisten. Itu tadi mungkin yang kami rasa relate gitu tuh perbedaan kami sama Maudi Aida ini. Nah, selanjutnya itu ada langkah besar yang akan kita tuju 5 tahun ke depan. Ini ada beberapa langkah besar yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu tujuan untuk 5 tahun ke depan adalah ingin melanjutkan pendidikan S2 dan ingin memiliki usaha sampingan untuk menambah pengalaman. Amin. Amin. Lalu ada ingin menjadi dosen sekaligus pembisnis. Amin. Lalu tujuan untuk 5 tahun ke depan, saya ingin mempunyai usaha yang besar karena saya ingin membuka lowongan khusus sekolah dasar karena saya lihat lulusan sekolah dasar lumayan susah mendapatkan pekerjaan. Amin. Terus selanjutnya langkah kecil minggu ini. Di sini kita sepakat untuk melakukan
Nah, kita membuat planning-planning ke depannya kita mau gimana gitu. Dan yang terakhir ada baca buku, karena buku adalah jembatan ilmu. Cukup. Baik, untuk kelompok 3 kita kasih apresiasi dulu ya untuk tadi role model yang kalian ambil. Jadi terima kasih untuk kelompok 3, menarik sekali pilihan role model kalian. Saya dengar kalian tuh memilih Maudy Ayunda ya, untuk menjadi role model kalian. Bisa saya simpulkan bahwa kalian memilih figur ini sebagai sumber inspirasi dalam memotivasi kalian ya buat bisa jadi seperti Maudy Ayunda. Betul sekali. Jadi, saya suka bagaimana kalian menangkap nilai dari Maudy Ayunda tersebut mengenai nilai cara dia memotivasi kalian bertanggung jawab terhadap karir, menjadi wanita yang multi talent gitu ya kan, kalau kita bisa bilang kalau Maudy Ayunda yang telah tadi di presentasi nama kelompok 3 ini. Sebagai kekuatan utama, nilai ini memang sering menjadi fondasi dalam perkembangan karir seseorang. Kelompok kalian sudah menerapkan esensi ini belum ya? Kalau ibu boleh tahu? Sedikit Bu. Sedikit berkembang. Mungkin dari hal seperti apa yang boleh saya tahu kalian menerapkan esensi itu? Kayak mengubah mindset kita, Bu. Kayak you are what you think, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kita terlebih dahulu memikirkan langkah kita ke depannya itu kita harus menata mindset kita juga. Asik. Interpretasi arah karir kalian juga cukup realistis ya. Ini menunjukkan bahwa kalian itu tidak hanya mengagumi figur tersebut, tetapi juga menghubungkannya dengan diri kalian sendiri. Itu langkah yang sangat penting dalam perencanaan karir ini. Iya Ibu, benar sekali. Jadi langkah awal yang kalian rancang sudah spesifik dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini itu lebih bagus daripada kalian hanya cuma diam aja gitu, nggak ngelakuin langkah tersebut. Kita pengen ngambil figur itu, tapi kita tuh nggak ada niat buat kita ngerubah diri kita. Itu kan sama aja ya. Lebih baik kita itu menjadi seseorang yang mau melakukan langkah kecil untuk merubah daripada nggak sama sekali. Itu tuh lebih baik kayak gitu dan kita tuh konsisten. Oke, bagus banget ya buat kelompok 3 yang telah diambil tadi role modelnya Maudy Ayunda. Boleh kasih aplaus dong. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman ya, terima kasih kalian telah memberikan hasil diskusi kalian dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik mengenai role model kalian yang telah kalian pilih. Dan ibu berharap kalian itu tuh mau melakukan langkah kecil dan konsisten untuk mencapai itu daripada kalian memiliki mimpi tetapi cuma di situ-situ aja gitu. Terus habis itu sosok yang kalian kagumi juga memang benar-benar memotivasi kalian, tetapi kompas yang dapat membantu kita menemukan arah. Jadi kalian itu tuh harus memiliki arah juga. Ini saya tuh ke depannya harus kemana gitu, harus gimana gitu. Kita harus memikirkan hal itu. Kita juga belajar mengenai nilai positif yang ada pada diri orang lain, memunculkan kembali sebagai potensi dalam diri kita. Jadi kita tuh enggak cuma menilai seseorang itu dari sisi buruknya, tetapi kita tuh menilai dari mereka itu sisi baiknya, biar kita tuh bisa mengambil figur-figur yang baik, bukan hanya dari sisi buruknya aja gitu. Jadi kita bisa memotivasi tuh, termotivasi dari mereka-mereka yang telah kita ambil sebagai role model kita. Oke. Jadi kesimpulannya yang bisa ibu kasih tahu sama kalian, perlu diingat role model itu tuh bukan bisa kita tiru 100% ya. Role model itu tuh bukan bisa kita tiru 100%, tetapi sebagai inspirasi agar kalian tuh semakin memahami siapa sih diri kita dan kalian itu tuh bakal kemana dan ingin melangkah kemana. Jadi ibu kasih tahu sekali lagi, role model itu bukan 100% kita harus mengikuti mereka yang sekarang kita ambil, kayak tadi Maudy Ayunda, Timothy, dan yang tadi Safera ya. Terus intinya kita nggak mengambil itu 100%, tetapi hanya menjadikan inspirasi dan kita tuh bakal mulai dari mana, melangkah kemana, dan kita bakal membawa diri kita tuh kemana gitu. Oke, terima kasih ibu. Kita kasih aplaus atas diskusi kita hari